Dipersembahkan oleh gagal dalam pilkada 2 kali, saya kira harus bertanggung jawab, tidak mampu mengangkat nama PDI Perjuangan dalam pilkada, maka saya mundur. Masih di Q&A, pindah ke rumput tetangga. Tadi pertanyaan dari Kang Maman untuk Kang Miing, standar etika partainya gitu, perbedaannya itu apa dari partai sebelumnya dan juga yang sekarang? Jadi gini, setiap partai secara struktural pasti dia punya ADART, ada kode etik tersendiri. Standar moral itu kan mungkin tidak tertulis ya. Jadi pasti standar etik itu hampir semuanya ada. Contoh tadi ketika saya tidak mampu mengangkat nama besar PDI Perjuangan yang sudah memberikan ruang pada saya, memberikan izin, memberikan rekomendasi, tapi saya tidak mampu, saya kira secara moral, etika saya harus mundur. Gitu, tidak sanggup. Nah kemudian standar etik di partai masing-masing pasti ada. Cuma saya tidak dalam posisi untuk mampu membandingkan kedua partai tersebut. Sebab apa? PDI Perjuangan memberikan ruang pada saya. Saya harus berterima kasih pada almarhum Bapak Taufik Kimas, pada Ibu Megawati, pada partai PDI Perjuangan. Memberikan ruang loh. Jadi anggota DPR 5 tahun, lalu paham politik praktis, itu karena PDI Perjuangan memberikan ruang pada saya. Kemudian sekarang saya berada di Partai Amanat Nasional. Pasti saya juga harus jaga etikanya gitu loh. Jadi kalau membedakan antara standar etik di PDI dan di sini, saya kira semuanya tatanan partai politik memiliki standar etik yang sama. Oke, baik. Bang Ruhut, sebelum Bang Ruhut saya kasih ke Bang Sebastian Salang dulu nih dari narasumber yang juga jadi panelis malam hari ini. Silakan Bang Sebastian. Bagaimana tanggapan Formapi? Selama masih bisa mengkritisi, silakan. Bang Sebastian, ada mic-nya? Formapi Di bertanya mic-nya kepada digunakan? kedua. Oke, silakan. Oke ya. Ya, tadi saya setuju pertanyaannya soal standar etik. Jadi kalau semua partai itu standar etiknya sama, cukup satu aja partai di Indonesia ini. Begitu. Nah mungkin begini, setiap orang ketika memilih itu kan pasti ada alasan yang sangat kuat. Gitu. Dan ketika dia masuk di partai itu, ada nilai yang diperjuangkan. Dan nilai yang diperjuangkan itu selaras dengan nilai partai politik, begitu. Ketika kita pindah partai, begitu, maka kemudian bagaimana nilai yang dulu selaras dengan komitmen pribadi itu dibawa di partai yang juga mungkin nilainya atau visinya berbeda. Gitu. Ini kalau sebagai panelis nanyanya bukan ketika kita pindah partai, ketika Anda pindah partai. Anda panelis loh di sini. Ketika Bang Miing dan Bang Komar pindah partai, begitu. Ke saya? Dua-duanya. Oh. Bang Komar dulu deh, Bang Komar dulu. Kelihatannya sudah siap jawab Bang Komar. Ya silakan. Miing aja dulu. Kami silakan. Ya saya kira gini, tadi pertanyaannya kalau standar etiknya sama dalam pengertian pasti memiliki tata nilai dan standar etik masing-masing. Bahwa nilainya itu sangat subjektivitas kepada partai masing-masing karena isinya kan orangnya beda-beda. Saya tidak mungkin pindah partai, kan ada alasan dua tadi, alasan moral, yang kedua alasan pragmatis. Pragmatis itu karena saya butuh partai, maka saya harus mencari partai setelah saya mundur dari PDI Perjuangan. Seandainya saja saya diperkenankan maju di DPR tahun 2014, rasanya saya nggak keluar dari PDI Perjuangan. Kenapa harus pindah? Loh saya butuh partai untuk memperjuangkan rakyat Lebak dan Pandeglang. Maka saya butuh kendaraan, saya harus cari. Mengapa pilihannya Partai Amanat Nasional? Partai Amanat Nasional juga adalah nasionalis religius. Ya tambah religius. Barangkali saya bisa lebih dekat dengan keumatan saat ini. Gitu loh. Itu menjadi penting buat saya. Jadi kalau dulu agak jauh ya dari keumatan ya. Oh tidak, ini nasionalis saja. Kayak gini, dulu Demokrat, sekarang Nasional Demokrat. Karena cuma tambah nasional doang. Iya kan? Ya, Nasdem, Nasional Demokrat. Dulu aja cuma Demokrat doang. Sekarang kan ideologinya tetap Pancasila, tidak mungkin di semua partai keluar dari Pancasila. Besok jadi anggota DPR membahas undang-undang tidak sesuai dengan Pancasila, batal demi hukum undang-undang itu. Membahas politik anggaran tidak sesuai dengan Pancasila dan keadilan Undang-Undang 45, maka batal anggaran itu. Jadi semuanya tidak mungkin lari dari situ. Hanya ada kenyamanan yang subjektif. Artinya tadi apa? Mungkin di sini karena nasional religius. Saya potong, bisa nggak ngomong Pancasila itu 5 loh. Kenapa? Sampean tadi ngomong Pancasila terus. Sampean nggak punya, dua-duanya nggak punya pengalaman 5. Sampean Bagito 3, itu 4 sekawan. Belum pernah 5. Tapi saya Gimana sekarang nomor 5 Om.
Nasdem nomor 5. Mas Komar, kalau tadi pertanyaan yang sama dari Bang Sebastian, kenapa? Ini kan berarti kan perbedaannya apa kalau gitu dari yang dulu dan Biasanya yang memang sekarang? ada asbabun nuzul. Ada sebab akibat. Pada waktu pilkada, minta rekomendasi ke Partai Demokrat itu ada birokrasi. Dan biayanya lumayan. Wih, Tapi begitu jujur. ada... Jujur betul, tepuk tangan dong, jujur loh ini. Iya. Hebat betul. Tapi begitu di Nasdem nggak pakai uang sama sekali, itu anti mahar dia. Jadi ini sesuatu yang baru buat saya. Mungkin ini salah satu bagian dari gerakan restorasi. Politik anti mahar. Ih, seru juga ya, nggak pakai duit loh. Itu Nanti, waktu iya. pilkada. Waktu pilkada. Waktu nggak pakai pilkada. mahar. Dan ngurus-ngurus pemberkasan Nggak pakai mahar juga. nggak pakai mahar. Meterai aja disediain sama DPP Partai Tapi tetap Nasdem. kalah, tapi tetap kalah kan? Hah? Tetap kalah. Ini cerita yang mana nih? Waktu pilkada, Kan baru pilkada. pindah ini. Pilkada. Pilkada. Oh iya. Pilkada tahun 2005. Oh, nggak pakai yang ini ya, bukan Enggak, ya? belum. Oh, belum. Kalau yang 2018 pakai Nasdem. Kalah. Enggak, Yang lawan petahana duitnya banyak. Kalah tapi kan maksud saya. Belum. enggak. Bang Komar, Belum ada putusan. Bang Komar. Iya, Mbak Tejo. Iya, Biasanya warung itu atau kafe kalau parkirnya gratis, ke kopinya dimahalin dikit nanti gitu. Ya. Sekarang memang gratis. Siapa tahu nanti nggak takut. Enggak lah, saya yakin ini ada nuansa baru di Partai Nasional Demokrat. Saya berpolitik. Berpolitik. Dia aja nggak yakin. Ada 3 motivasi. Ada apakah saya berpolitik berbasis orientasi. Ini dari saya dapat ilmu dari beberapa psikolog, ahli psikologi kepribadian. Apakah dia menjadi caleg berpolitik itu berbasis orientasi pada material, psikologikal atau spiritual? Kalau dia menjadi politisi, dia menjadi politisi berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi politisi pencari nafkah. Ujung-ujungnya korupsi dia. Kalau dia berorientasinya pada psikologikal, maka dia akan menjadi politisi pencari jabatan dan kehormatan. Tetapi ketika dia sebagai seorang politisi berbasis orientasi pada spiritual, maka dia akan menjadi politisi pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Saya ingin membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh kita bersama di tanah Indonesia. Baik. Coba kita tanya ke yang sering pindah-pindah partai juga, Bang Ruhut silakan. Ya, terima kasih. Pertama kita harus terima kasih dengan Metro TV melalui Q&A. Judulnya ini indah sekali. Ya. Rumput tetangga lebih indah. Selama ini semua TV dan kalian ini pasti marah-marah. Kalau judulnya kutu loncat. Betul tidak? Saya bangga lihat yang dua ini. Kenapa Pak Miing ini meninggalkan partai nomor 1, pemenang pemilu. Legislatif juga. Pak Komar juga meninggalkan partai yang pernah menjadi pemenang walaupun sekarang tetap masih masuk di 5 besar. Ini pindahnya nggak main-main. Istilahnya ke partai gurem. Saya ingat Nasdem di DPR itu nomor 2 setelah Hanura. PAN, ya Betty lah, beda-beda tipis. Tapi kalian ini di mata saya pejuang. Saya bangga punya sahabat seperti kalian. Semoga nanti masuk ke DPR memenangkan, feeling saya dua-dua menang. Karena dua-dua ini pernah bersama saya. Haji Komar ini suara terbanyak loh di Jawa Barat dapilnya dulu. Terbanyak. Kemana saya ditugaskan Pak SBY Pilkada dia pendamping saya yang paling setia. Begitu juga Ming. Di Banten keren punya, sayang aja kemarin gak dicalonkan karena baru calon bupati. Jadi terima kasih Metro TV. Karena
Teman saya ini di Malino namanya Sugeng. Dia pernah berantem karena dibilang politisi kutu loncat. Ini indah sekali judulnya. Rumput tetangga lebih indah. Saya hanya mau tanya, ya. Ini pemenang loh dua-dua. Coba tegas sedikit. Pak Komar tadi udah singgung sedikit mengenai mahar. Coba Pak Miing lebih tegas lagi karena tadi Mbah juga menanya itu, ya. Begitu juga akang saya menanya itu, ya. Coba lebih tegas lagi. Kenapa sih? Kalau dibilang rumput tetangga lebih indah, dua-dua partai yang kalian tinggal ini partai mantap punya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jawabannya setelah jeda berikut ini tetaplah bersama Q&A. Dipersembahkan oleh